Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah bom besar meledak pekan lalu, meluluh lantakkan sebuah hotel mewah di Nairobi, Kenya. 21 orang dikabarkan tewas dalam peristiwa ini. Salah seorang korban jiwa bernama Jason Spindler, seorang warga Amerika Serikat. Ia berada di Kenya untuk mengerjakan proyek pembangkit listrik mini yang dirancang untuk daerah-daerah terpencil. Uniknya, Jason Spindler termasuk salah satu korban selamat dalam serangan gedung WTC 11 September di Amerika Serikat. Peristiwa besar yang mengubah peta Timur Tengah. Ternyata peristiwa yang hampir merenggut nyawanya dulu di gedung Menara Kembar, New York, Amerika Serikat, kini menjadi cara yang sama untuk menemui ajalnya. Subhanallah. Kematian yang dialami Jason mengingatkan kita pada cerita film serial Amerika Final Destination. Dalam serial ini diceritakan bahwa seseorang bisa saja terhindar dari datangnya ajal di suatu masa, namun ajal akan tetap mengintainya, bahkan memiliki kemiripan dengan peristiwa yang ia hindari. Pola kematian semacam ini menimbulkan tanya, apakah seseorang yang lolos dari kematian dalam sebuah peristiwa kelak akan mengalami kematian dengan sebab yang mirip sama? Apakah memang sunnatullah atau hukum Allah memang berlaku demikian? Berdasarkan keterangan teks-teks agama, kematian itu misteri, termasuk ranah gaib. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah, kapan dan apa sebab kematiannya. Hal ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula memajukannya. Al-Quran Surah Yunus ayat 49. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kematian akan datang dan menjemput seseorang, sekalipun dia berusaha sekuat tenaga dan mengerahkan berbagai cara untuk menghindarinya. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78. Seseorang bisa saja lolos dan selamat dari peristiwa besar yang secara hitung-hitungan akal pasti mati. Dia juga bisa saja lolos lagi dan selamat dalam kecelakaan atau peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di kemudian hari. Tapi dia tak bisa lolos dan selamat dari kecelakaan kecil, seperti misalnya terpeleset di kamar mandi atau tersandung batu di jalan yang menyebabkan kematiannya, jika Allah menetapkan takdirnya demikian. Sekalipun misalnya manusia bisa lolos dari semua peristiwa maut dan kecil dalam hidupnya, tapi ia tak bisa lolos dan selamat dari penyakit tua. Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam sabdanya, telah diciptakan di dekat anak Adam 99 musibah sebab kematian. Jika dia tidak terkena semua musibah itu, dia pasti mengalami ketuaan. Hadits riwayat Tirmizi. Bukankah Nabi SAW memberitakan semua penyakit ada obatnya kecuali ketuaan yang membawa kepada kematian? Namun begitu bukan berarti kita hanya pasrah saja sekalipun ada peristiwa besar seperti bom misalnya. Apakah perlu berusaha lari untuk menghindarinya? Toh jika memang sudah takdirnya, pasti dia akan meninggal. Ada peristiwa menarik terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat tengah dalam perjalanannya menuju Syam, menghentikan perjalanannya dan kembali ke Madinah karena wabah kolera yang tengah merebak di sana. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat mulia dan seorang panglima kaum muslimin di Syam kala itu, mempertanyakan keputusan Umar tidak melanjutkan perjalanannya. Abu Ubaidah mengatakan, apakah engkau melarikan diri dari ketentuan Allah? Maka Umar bin Khattab menjawab, saya menghindari takdir Tuhan untuk masuk ke takdir lainnya. Umar kemudian menjelaskan dengan perumpamaan, ada dua tempat untuk menggembala unta, yang satu hijau penuh tumbuh-tumbuhan dan yang satunya kering kerontang. Jika engkau menggembalakan unta-untamu di tempat yang hijau, bukankah itu karena ketentuan Allah?
Demikian halnya jika engkau menggembalakannya di tempat yang kering kerontang. Di sini Umar bin Khattab menjelaskan bahwa menjalani takdir Allah itu bukan berarti pasrah saja, tapi tetap ada usaha. Karena kita tidak tahu apakah memang takdir kita di tempat itu kematian atau apa. Peristiwa bom di Nairobi yang menyebabkan tewasnya Jason Spindler, padahal ia pernah lolos dalam peristiwa yang sama di peristiwa bom yang lebih besar sebelumnya, membuktikan bahwa kematian itu misteri. Misteri yang hingga hari ini dan sampai kapanpun tak pernah dan tidak akan pernah terpecahkan oleh akal dan ilmu pengetahuan modern. Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 60. Itu sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk senantiasa mengingat kematian. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang penduduk Madinah yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama?" Beliau menjawab, "Yang paling baik akhlaknya di antara mereka." Dan dia bertanya lagi, "Manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itu orang-orang yang cerdik." Itu sebabnya para ulama mengambil kesimpulan bahwa mengingat kematian termasuk bagian dari ibadah dan bagian dari menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Khazanah, terungkapnya kekayaan dan aset seorang pengemis yang ditangkap di Pati, Jawa Tengah masih membuat banyak orang tak habis pikir. Kekayaannya lebih dari 1 miliar rupiah. Fenomena ini menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Apalagi saat diinterogasi petugas, sang pengemis mengaku mendapatkan paling tidak 1 juta rupiah setiap harinya. Pengemis yang tertangkap di Pati, Jawa Tengah ini hanya salah satu pengemis yang beroperasi di wilayah itu. Tak menutup kemungkinan angka-angka mengejutkan akan muncul jika razia pengemis semakin ditingkatkan dengan skala yang lebih besar. Banyak fakta yang mengungkap adanya pengemis beromset ratusan ribu sampai jutaan rupiah dalam sehari. Ada juga investigasi yang menemukan adanya sejumlah pengemis di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya memiliki rumah megah di kampung. Bahkan ada pengemis yang berhasil diciduk oleh Dinas Sosial Jakarta Selatan dan ditemukan membawa uang tunai sebesar 25 juta lebih. Yang menarik, duit hasil mengemis itu akan dipakai beribadah ke Tanah Suci. Sekalipun banyak perda dikeluarkan di setiap daerah, namun pengemis masih menjamur di mana-mana. Di tempat-tempat ibadah, warung makan, pasar, terminal, stasiun, di traffic light, dan bahkan dari pintu ke pintu. Di antara para pengemis memang ada yang benar-benar membutuhkan bantuan karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari. Bahkan sebagian besar mereka justru masih memiliki harga diri dan ingin menjaga kehormatannya. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-iba. Atau mereka merasa malu menyandang predikat pengemis yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat di sekitarnya. Allah Ta'ala berfirman, "Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa mengemis hukum asalnya adalah haram kecuali jika benar-benar terpaksa, seperti orang yang terlilit hutang, orang yang ditimpa bencana atau wabah sehingga jatuh miskin, dan orang yang dinyatakan miskin oleh 3 tokoh masyarakat di daerahnya. Jadi Islam melarang meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar aturan, tetapi juga bisa dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau meminta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan.
Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap. Memang yang menjadi masalah adalah jika para pengemis yang pintar memainkan sandiwara. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan anggapan masyarakat dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu, mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang membawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak. Ada juga yang mengemis dengan memakai pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi orang lain. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain, mengemis, sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pengemis akan disiksa pada wajahnya hingga daging dan kulitnya terkelupas, rontok sampai bersih, dan hanya tersisa tengkoraknya saja. Sejalan dengan maksud ini, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang yang mengemis seolah sedang mencakar wajahnya sendiri hingga kulit dagingnya habis. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang mengemis seolah sedang mengumpulkan bara api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mengemis harta kepada orang lain untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api. Oleh karena itu, dia persedikit bara api itu atau dia perbanyak. Hadits riwayat Muslim. Orang yang meminta-minta bukan karena suatu keperluan atau darurat, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api. Jika dia ingin memperbanyak bara apinya, maka mintalah yang banyak. Jika dia ingin mendapatkan sedikit saja, maka mintalah sedikit saja. Tetapi yang lebih utama adalah orang yang tidak meminta bara api, yaitu orang yang tidak mau meminta-minta kepada manusia. Di sisi lain, Nabi SAW menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah dengan cara apapun, selama itu halal dan baik, tidak mengandung subhat. Sebuah pekerjaan meskipun kasar dan untungnya kecil, masih lebih baik daripada meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kamu yang membawa talinya, lalu datang dengan seikat kayu di atas punggungnya untuk dijual, lalu dengan hasilnya Allah menjaga kehormatannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain yang terkadang memberi atau mereka tolak. Hadits riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Pemirsa, kelak di padang mahsyar, semua orang akan telanjang, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, semua berkumpul di satu tempat. Lalu, apakah saat itu orang tak lagi punya rasa malu? Nah, jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, di hari kiamat, kelak seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan digiring ke hamparan bumi yang baru, berwarna putih kemerahan yang bernama Padang Mahsyar. Rasul mengabarkan, mereka dibangkitkan tanpa sehelai benang pun menempel di badan alias telanjang, dalam kondisi belum dihitan serta tanpa mengenakan alas kaki. Kondisi telanjang ini akan dialami semua orang, laki-laki maupun perempuan, sehingga laki-laki bisa melihat perempuan yang telanjang, demikian pula sebaliknya. Bukankah kondisi ini akan membuat para wanita merasa malu karena kaum pria bisa melihat tubuhnya tanpa sehelai benang pun? Demikian pula para pria, bukankah akan merasa malu karena semua orang termasuk para wanita bisa memandangnya? Jika dibayangkan sekarang dalam kondisi normal, tentu kondisi yang demikian itu akan sangat memalukan. Siapa yang sanggup berdiri tanpa busana dipandang orang lain, apalagi dipandang lawan jenis? Hal ini pula yang dirasakan dan dikeluhkan istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah para lelaki dan wanita sebagiannya akan melihat sebagian yang lain?"
Beliau SAW menjawab, urusan pada hari itu lebih dahsyat daripada mereka memperhatikan hal tersebut. Muttafaqun alaih. Perhatikanlah apa yang dikatakan Nabi SAW. Saat itu rasa malu tak lagi dirasakan. Meski telanjang bulat di tengah keramaian orang-orang yang sama-sama telanjang, tak akan ada yang merasakan malu lagi karena dahsyatnya suasana di padang mahsyar. Lalu sedahsyat apa sampai orang sudah tak lagi menghiraukan rasa malu sekalipun kondisinya memalukan? Rasulullah SAW mengabarkan kondisinya. Pada saat itu matahari didekatkan dengan jarak hanya 1 mil dari kepala. Rasulullah SAW bersabda, matahari akan didekatkan dengan makhluk pada hari kiamat sehingga jaraknya 1 mil. Ketika itu manusia berkeringat sesuai dengan amalnya. Di antara mereka ada yang berkeringat sampai ke mata kaki, ada pula yang sampai ke 2 lutut, ada yang sampai ke pinggangnya, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Hadis riwayat Muslim. Karena terik matahari yang sangat panas menyengat, keringat pun bercucuran hingga membanjiri mereka. Ada yang keringatnya menenggelamkan badannya hingga mulut, ada yang hanya setinggi lutut, dan ada pula yang hanya setinggi betis. Semua tergantung amal perbuatan selama di dunia. Kondisi yang demikian dahsyat ini tak hanya 1 jam atau 2 jam saja, tapi ribuan tahun untuk ukuran perhitungan di dunia. Hal ini dikabarkan Nabi SAW dalam sabdanya, pada hari manusia bangkit menghadap Allah Rabbul Alamin, Al-Mutaffifin ayat 6, selama setengah hari dari 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun, maka diringankan bagi orang mukmin sehingga lamanya seperti matahari menjelang terbenam sampai terbenam. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Suasana itu ditambah dengan situasi mencekam lainnya, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat bahwa dalam kondisi itu manusia menanti keputusan Allah selama 1000 tahun dalam kegelapan. Tak ada seorang pun yang saling bicara satu sama lain. Semuanya diam dengan hati yang dipenuhi rasa cemas, sedih dan sengsara. Siapapun tak kuasa membayangkan kedahsyatan pada hari itu. Semua itu terjadi dalam kondisi telanjang. Tentu semua orang sangat mengharapkan mendapatkan pakaian untuk menutup tubuhnya. Tapi saat itu adalah harinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak untuk memberikan pakaian pada manusia. Lalu siapakah orang pertama yang mendapatkan pakaian di hari yang sangat dahsyat dan berat ini? Manusia beruntung yang pertama kali mendapatkan pakaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah. Informasi ini disampaikan Nabi SAW dalam sabdanya, ketahuilah, makhluk yang pertama kali akan dikaruniai pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Baihaqi dari jalur Ibnu Abbas menambahkan, dan orang pertama yang memakai pakaian dari surga adalah Ibrahim, yang memakai hullah, pakaian yang menutup seluruh badan dari surga, dan sebuah kursi didatangkan dan dilempar dari sebelah kanan arsy dan diberikan kepadaku. Lalu aku memakai hullah dari surga yang tidak diperuntukkan bagi orang lain. Lalu mengapa Nabi Ibrahim menjadi orang pertama yang mendapatkan anugerah yang luar biasa ini? Berdasarkan keterangan para ulama, Nabi Ibrahim diberi pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama karena beberapa sebab. Pertama, karena di antara semua manusia, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang paling takut kepada Allah. Maka dia segera diberi pakaian sebagai penghilang rasa takut itu agar hatinya tenang. Kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang pertama yang memakai celana ketika sholat, lantaran khawatir kemaluannya menyentuh tempat sholatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang mengenakan celana, orang pertama yang menyisir rambutnya. Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, maka ia dibalas dengan menjadi orang pertama yang menutup aurat pada hari kiamat. Alasan ketiga, karena orang-orang yang melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api atas perintah Raja Namruz telah menelanjangi dan melucuti pakaian Ibrahim alaihissalam di hadapan orang banyak.
seperti yang biasa dilakukan terhadap orang yang akan dibunuh. Oleh karena itu Nabi Ibrahim dibalas dan diganjar sebagai orang pertama yang berpakaian pada hari kiamat di muka umum. Wallahu a'lam. Pemirsa, ada sejumlah buah-buahan yang disebutkan Al-Quran dan ternyata memiliki khasiat luar biasa. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, Allah menjadikan beragam jenis buah. Setiap buah memiliki cita rasa dan aroma masing-masing, meskipun semuanya tumbuh di tanah yang sama dan diairi dengan air yang sama. Buah-buahan itu sebagian disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan ternyata beberapa buah yang disebut namanya dalam Al-Quran itu memiliki khasiat menakjubkan. Buah zaitun misalnya, Allah berfirman, "Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada hari tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 10 hingga 11. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan bersumpah atas nama buah zaitun di samping buah tin. Demi buah tin dan buah zaitun. Al-Quran Surah At-Tin ayat pertama. Para ulama menjelaskan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas sesuatu, maka sesuatu itu menunjukkan hal yang sangat penting dan benar. Dari penelitian para pakar diketahui bahwa zaitun tidak saja enak rasanya, tapi juga merupakan sumber makanan sehat. Kandungan asam linoleik yang terdapat dalam buah ini secara khusus sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang tengah menyusui anaknya. Kekurangan asam linoleik dapat mengurangi pertumbuhan bayi dan memperbesar potensi timbulnya beberapa penyakit kulit. Organisasi-organisasi kesehatan termasuk WHO menganjurkan penduduk yang bermukim dalam masyarakat yang tingkat penderita diabetes dan penebalan saluran urat darah tinggi supaya mengkonsumsi minyak zaitun yang mengandung paling kurang 30% asam linoleik. Hal inilah diantaranya yang telah menaikkan harga zaitun. Dan masih banyak lagi khasiat buah yang banyak disebut dalam Al-Quran ini. Selain zaitun, pisang merupakan salah satu buah ajaib yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan juga disebut pisang sebagai salah satu buah dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya." Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 28 hingga 33. Seperti semua karunia lainnya, buah pisang yang dinikmati para penghuni surga tentu akan jauh lebih sempurna dari pisang yang dapat dibayangkan yang kini tersedia di dunia. Pisang-pisang yang tersedia di surga tidak pernah busuk dan akan memiliki rasa dan wangi yang tidak mungkin kita bayangkan sekarang. Namun, di dunia ini pun Allah sudah menciptakan sejenis buah yang sangat mirip dengan yang ada di surga dan telah menyediakannya untuk kita. Para ahli mengungkap, pisang, buah yang sangat bergizi, terdiri atas air 75%, protein 1,3%, dan lemak 0,6%. Tiap buah pisang juga mengandung karbohidrat dan potasium dalam jumlah cukup. Di samping menolong menyembuhkan banyak penyakit, pisang sangat dianjurkan untuk penyembuhan demam, gangguan sistem kerja pencernaan, kejang-kejang, dan terkilir. Tingginya jumlah potasium yang dikandungnya memfasilitasi pembuangan ampas dari tubuh. Selain itu, pisang juga dapat menurunkan tekanan darah dan digunakan untuk penyembuhan beragam alergi.
Potasium berfungsi bersama sodium, meningkatkan pertumbuhan sel dan otot, dan mengatur detak jantung. Setiap perubahan pada keseimbangan sodium-potasium dapat mendatangkan ketidakteraturan pada sistem kerja saraf dan otot. Di samping itu, kekurangan potasium dapat berakibat penumpukan air berlebihan di suatu organ tubuh dan menurunkan jumlah sirkulasi gula di dalam darah. Maka keseimbangan ini perlu tetap dijaga. Dan masih banyak lagi khasiat yang diungkap oleh ilmu pengetahuan modern. Al-Quran juga menyebut buah delima, dan termasuk buah yang sangat istimewa. Buah yang masih dapat kita temukan di berbagai daerah ini memiliki khasiat yang begitu besar, hingga Allah menerangkannya dalam Al-Quran. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 99. Al-Quran juga menyebut buah ini termasuk buah yang kelak akan disajikan di surga. Di dalam keduanya, surga, juga ada buah-buahan dan pohon kurma dan delima. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 68. Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa buah delima memiliki keajaiban yang sangat beragam. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa buah delima kaya akan antosianidin yang berkhasiat antioksi dan antiinflamasi. Jus buah delima disebut-sebut memiliki antioksidan lebih besar daripada makanan super lain seperti anggur merah, teh hijau, dan blueberry. Antioksidan melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel. Kerusakan sel ini berkaitan dengan segala macam penyakit, termasuk kanker, penyakit jantung, dan Alzheimer. Sebuah studi menemukan bahwa jus delima memerangi pengerasan arteri dan penyakit terkait seperti serangan jantung dan stroke. Buah delima mencegah penumpukan plak di arteri dan dapat meluruhkan penumpukan plak sebelumnya. Journal of Cardiology mempublikasikan temuan bahwa pasien penyakit jantung koroner atau PJK yang meminum sari buah delima setiap hari selama 3 bulan menunjukkan peningkatan aliran darah ke jantung sekitar 17%. Bahkan buah delima dapat mengurangi kolesterol jahat pada tikus. Hal ini menurunkan kadar LDL dan meningkatkan kolesterol baik. Dari studi menunjukkan bahwa minum 1,7 ons jus delima per hari dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebanyak 5%. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan bahwa memang buah delima memiliki khasiat, hingga akhirnya dibuktikan oleh para peneliti yang mengungkapkan khasiat tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kitab yang patut kita percaya akan keaslian isi kandungannya. Kualitas anggur yang baik menurut seorang ahli botani Muslim, Ibnu Baitar, adalah anggur yang berukuran besar, berkulit tipis, berbiji jarang, dan berwarna agak kemerah-merahan. Menurut ahli botani Muslim terkemuka di masa kejayaan Islam di Andalusia ini, anggur juga tergolong paling baik dibandingkan buah-buahan lainnya karena mengandung banyak lemak. Ia dapat menggemukkan orang yang kurus, membersihkan darah, dan memperlancar saluran pencernaan. Bahkan anggur dapat bermanfaat untuk meningkatkan libido, memulihkan orang yang sakit, dan menguatkan jantung. Fakta ini menunjukkan betapa buah-buahan yang disebutkan Sang Khalik dalam Al-Quran memiliki khasiat dan kegunaan yang luar biasa. Inilah salah satu bukti kemukjizatan ayat-ayat suci Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.